Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini, saya akan menjelaskan secara sekilas ya tentang master data yang ada di PM ya. Ada banyak master data PM yang nanti kita akan showkan ke Anda, tetapi sekarang ini kita mau lihat master data yang functional location ya. Oke, atau biasa disebut dengan inisial funlock ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ke teman-teman bahwa di sini ada situs kursus SAP PM untuk teman-teman yang memang concern ya atau konsultan SAP PM, bisa Anda jadikan ini referensi untuk nanti implement di project-project SAP PM ya. Materinya sedang saya persiapkan ya. Ada beberapa menu yang nantinya akan kita diskusikan di sini, baik itu pada overview dari SAP PM, kemudian master data PM ya. Master data PM, kemudian maintenance proses ya, ada planning, ada execution, kemudian preventive maintenance, refurbishment, kemudian inspection, report yang ada di SAP PM, baik itu pada notification, pada maintenance, ataupun pada report yang lainnya. Kemudian terakhir adalah configuration dan integration dengan modul yang lain ya. Di sini secara menunya sudah saya persiapkan ya. Nanti Anda bisa lihat ini free. Nah, demikian ya. Informasinya nanti Anda bisa lihat. Hanya saja durasi di sini tidak lama ya. Kisaran 15 sampai 20 menit atau mungkin 30 menit paling lama. Nanti untuk Anda yang ingin fokus mempelajari lebih detail tentang SAP PM dengan durasi yang lama, dengan skenario-skenario yang variatif, Anda bisa lihat di materi SAP Indonesia.net ya. Di sini ada PM, nanti Anda bisa diskusi dengan saya bagaimana cara mendapatkan materi-materi yang ada di situs ini. Kemudian juga tidak lupa saya selalu memberikan suggest ke teman-teman yang memang konsultan PP. Nanti Anda juga bisa melihat di sini perkembangan. Kalau di situs SAPindonesia.net ini adalah artikelnya gabungan ya antara PP dan QM. Jadi nanti juga di sini tidak terstruktur ya. Jadi Anda bisa mencari-cari materi yang ingin Anda jadikan referensi ya di sini. Nanti misalnya Anda mencari materi MRP seperti itu, baru artikelnya nanti akan terlihat begitu ya. Nah, seperti itu. Hanya saja durasinya pun di sini tidak lama ya, sekitar 30 menit paling lama, baik itu pada PP maupun QM ataupun pada SAP PPI. Di sini ada SAP PPI ya. Dan sekali lagi untuk materinya secara lebih lengkap Anda bisa dapatkan di sini ya, silabus PP, QM, dan PP Others ini yang melengkapi SAP yang ada di PP. Karena kita tahu bahwa di SAP PP itu ada 3 model manufacturing ya, discrete manufacturing, kemudian proses industri, dan repetitive manufacturing ya. Jadi saya bahas secara terpisah karena memang materinya juga banyak gitu ya. Oke, saya kira itu sebagai perkenalan dari situs yang sudah saya buat. SAP PPKM itu sudah lengkap sampai ke config. Sedangkan untuk yang PM ini sedang kita in progress ya. Sedianya tentu saja ini nanti akan sampai ke konfigurasi juga ya pembahasan ini. Oke, sebelum kita masuk ada materi yang
tentang funlock ya, tentang funlock. Ya, ini secara materinya adalah ini ya. Oke, kita lihat dulu secara overview pembahasan pengertian dari funlock ya. Jadi funlock itu adalah unit organisasi dalam logistik yang menyusun objek maintenance perusahaan menurut fungsinya ya, yang terkait dengan organisasi itu tersebut. Kemudian sebuah funlock merupakan tempat di mana tugas maintenance harus dilakukan ya. Kemudian sebuah funlock mewakili area sistem objek dapat diinstal. Jadi funlock ini ibaratnya supaya Anda mudah memahaminya dalam suatu company, funlock itu biasa dimisalkan seperti gedung ya, di mana di gedung itu ada mesin, equipment dan sebagainya. Dan di mana biasanya diinstal suatu mesin-mesin yang besar di dalam funlock. Sedangkan di funlock itu sendiri akan ada banyak mesin ya atau tools dan lain sebagainya yang kebutuhannya tentunya untuk misalnya untuk manufacturing gitu ya. Jadi secara garis besar di mana mesin-mesin atau equipment diinstal, nah itulah dia di funlock ya, sebutnya sebagai functional location. Secara sederhananya begitu ya. Nanti kalau untuk lebih lengkapnya Anda di materi penjelasannya. Jadi saya di sini hanya sekilas-sekilas saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian cara membuat funlock itu ada strukturnya ya. Namanya adalah struktur indikator. Jadi dalam membuat funlock itu berbeda dengan master data yang lain. Ini keunikan dari SAP PM itu adanya funlock ini ya. Jadi ada funlock yang nantinya bakal hierarki ya, hierarki dia ada strukturnya, baik itu dari superior sampai ke dari yang atas sampai ke yang bawah ya. Jadi nanti dia cara membuatnya seperti ini dengan bisa menggunakan coding template atau dan hierarki level ya, seperti itu teorinya gitu ya. Oke, saya kira lebih jauh nanti juga di sini materinya saya tidak bisa berikan banyak ya. Ini ada macam-macam funlock. Jadi tadi cara membuat funlock. Kemudian cara membuat funlock juga bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan reference ya. Reference functional location ya. Ini adalah satu trik di mana untuk menggunakan funlock, membuat funlock. Selain itu juga ada menggunakan copy ya. Copy. Jadi funlock juga bisa melakukan proses copy ya. Jadi selain reference juga copy. Untuk bagaimana cara membuat funlock saya akan coba demonstrasikan di SAP-nya, di sistem SAP-nya. Secara sederhananya begini ya. Misalnya T-code yang dipakai ya, IL01. Nah, ini untuk membuat satu funlock ya, create functional location. Ada satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah ini ya. Tadi indikator. Indikatornya ini seperti ini. Edit mesh-nya beserta hierarki levelnya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa buat sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan dari customer gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Anda harus masuk dulu ke konfigurasi ya. Saya tunjukkan dulu sebentar di sini di konfigurasi. Anda masuk ke sebentar di plan maintenance and customer service ya. Kemudian master data in plan maintenance and customer service. Kemudian technical object, kita lihat di sini. General data sebentar. Nah, di functional location, di sini ada create struktur indikator for reference location atau funlock ya. Di sini cara membuat struktur dari indikator dari funlock. Di sini Anda execute. Nah, di sini ada beberapa contoh.
yang sudah saya buat, misalnya ini ya, ini ada indikatornya adalah Tata, ini adalah Tata Industri Ltd. Nah ini meshnya seperti kayak gini. Bagaimana caranya? Anda bisa new entries ya. Saya coba misalnya buat baru ya seperti ini. Nah nanti Anda buat nama indikatornya apa ya, kemudian description-nya apa, edit mesh-nya apa. So, saya buat ya misalnya seperti itu ya, misalnya ya. Oke, ini namanya disesuaikan dengan company-nya. Edit mesh-nya di sini Anda bebas buatnya ya. Bagaimana keteraturannya bisa Anda sesuaikan. Misalnya saya buat seperti ini, mega strip, kemudian UT ini bisa bermakna utility gitu ya. Misalnya, kemudian ini sorry. Bentar. Ini misalnya saya membuatnya begini ya, mega terus UT1 utility, kemudian prod ya, production, kemudian contohnya SHMC01 lah begitu ya. Ini contoh ya, contoh dari hierarki indikator yang di Fanglog ya. Oke, kita definisikan edit mesh-nya adalah tadi menjadi yang ini, saya copy di sini ya. Nah, ini ada satu hal ketentuan dalam membuat edit mesh. Kalau alphanumerik itu dia X ya, jadi didefinisikan sebagai X. Kemudian alfabet itu A dan numerik adalah N ya. Jadi Anda ini nanti kalau kayak gini mega, karena dia alphanumerik Anda kasih X 4 kali ya. Nah, seperti itu. Kemudian UT1 ini XX, satunya adalah numerik N gitu. Kemudian prod ini XX 4 kali, itu 2, 3, 4 gitu ya. Dan ini SHMC ini nama mesin misalnya gitu ya. Ini XXX NN. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di hierarki levelnya, Anda tentukan hierarki levelnya yang pertama, ini yang pertama tentunya ya. Yang pertama, tapi Anda simpennya jangan lupa seperti ini. Nah, di ujung ya. Di ujung dari level-levelnya. 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, 4. Nah, seperti itu ya. Di ujungnya ini. Oke, ini udah, kemudian Oke, kita lihat yang mega seperti apa. Nah, ini dia mega ya. Formatnya kurang lebih sama dengan Tata, saya buat sama gitu ya. Itu yang harus Anda perhatikan adalah di config ya. Sekali lagi tadi Anda nanti bisa review lagi videonya gimana cara membuat config-nya, indikatornya seperti apa, ada di sini ya. Di plan maintenance customer service, master data, plan maintenance and customer service, kemudian technical object di Fanglog. Nah, di sini. Oke. Setelah Anda membuat itu, kemudian kita coba bikin ya. /n, saya bikin tiketnya yang dipakai adalah IL01 untuk membuat Fanglog. Nah, dan yang harus Anda perhatikan di sini struktur indikatornya ini yang defaultnya adalah A ya, karena memang tadi kita lihat yang pertama dia membaca indeksnya itu yang yang pertama. Nah, Anda ganti dengan yang baru ya. Yang baru itu tadi mega ini ya. Oke, nah kemudian functional location kategorinya ini adalah technical system ya. Kalau kita lihat ini yang Fanglog itu biasanya dibuat di sini ya. Ada juga yang di sini tapi kita maunya yang technical system standar, pakai yang standar ya. Karena nanti rencananya mesin-mesin semua akan di sini disimpan.
Oke. Kemudian penamaannya Anda buat di sini. Misalnya tadi yang saya udah buat. Seperti itu ya. Oh, ininya belum masuk. Bentar, coba enter dulu. Bentar. Ini enter dulu biar berubah mesh-nya ya. Sekarang udah berubah. Baru Anda save. Nah, ini sama kan sekarang kan. Oke. Kemudian Anda enter. Nah, setelah ini Anda berhasil membuat struktur indikator dari funlog. Kemudian Anda kasih nama misalnya ya, seperti itu. Enter. Sorry, ini saya ulang ya di sini. Saya ulang. Mohon maaf. L01. Baiknya dalam membuat funlog jangan langsung, jadi Anda membuat struktur dulu yang paling yang paling superior, yang paling utama. Ini kita mega dulu ya. Anda buat mega dulu, kemudian ini udah mega, kemudian ini M, kemudian enter. Nah, seperti itu. Baru di sini Anda buat sebagai superiornya. Oke. Nah, jika memang ada spesifikasi dari funlog ini, Anda bisa inputkan di sini ya. Karena ini superior, saya tidak memasukkan, tapi plannya Anda harus masukkan. Misalnya, nah ini ya, plannya ini, kemudian plan section, ABC indikator, normal, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi organization-nya. Ini bisnis area harus masuk ya, karena nanti akan masuk ke accounting. Ini asetnya, kalau ada aset nanti di mesin biasanya ya, ada aset cost center. Cost centernya juga nanti bisa Anda masukkan. Coba ada cost centernya ya. Oke, seperti itu. Kemudian planner grupnya, misalnya ini ya. Nah, main work center di sini Anda kemarin belum saya buat ya equipment ya. Work center. Work centernya kita belum buat, maksudnya belum di-show-kan ke teman-teman bagaimana cara membuat work center. Tapi saya sudah membuat ini namanya tata elektrik ya, yang ini. Kemudian kalau nanti ada katalog profile di sini nanti di pembahasan berikutnya tentang katalog ya, di PM juga ada katalog. Kemudian yang harus Anda perhatikan juga adalah sebentar. Kita lihat kembali ke general. Ini jika ada object type-nya, Anda bisa inputkan di sini equipment types. Oke lah, kita kosong dulu ya. Kemudian ini juga jika ada spesifikasi weight, berat gitu ya, dimension, manufacturernya. Kemudian ini juga lokasi sama roomnya. Nah, untuk work center ini Anda tidak perlu input ya, karena work center yang ada di sini ini nanti akan keterikatan dengan modul PP. Jadi Anda sebaiknya kosongkan aja dulu ya. Kemudian organisasi tadi udah kita lengkapi, dan struktur kita lihat strukturnya ini posisinya adalah 1 gitu ya. Kenapa 1? Karena ini menjadi superior yang pertama kan strukturnya. Kita buat 1, kemudian enter. Kemudian kita save. Nah, ini dia. Functional location mega created. Oke, itu cara buatnya. Kemudian kita buat lagi ya. Anda klik lagi di sini strip gitu ya. Caranya jadi saya disarankan cara membuat funlog ya untuk teman-teman yang baru paham tentang, baru bisa mengenal PM ya, begini caranya ya, biar gampang. Nah, di Mega 1 tadi kita udah lihat funlog sebagai superior, kemudian kita buat lagi UT1 sebagai utility ya. Ntar
Kemudian kita masukkan misalnya, oh sorry, bukan utility, unit 1. Enter. Nah, ini semua sudah masuk dari superiornya ya. Kalau Anda perhatikan organisasinya ini kita nggak input nih, tapi tadi sudah masuk dari si Mega ini ya. Location, general, ini kita nggak masukin. Hanya saja nanti di struktur, nah di struktur ini Anda tempatkan posisinya di kedua, ya kan? Di kedua, karena yang unit 1 ini ada di struktur yang kedua, oke? Kemudian saya save lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bikin lagi, misalnya ada unit 2 ya, ada unit 2, ini juga otomatis tercopy semua datanya dari superiornya. Oke, kita lihat di strukturnya ini masih 2 ya, kemudian save. Kemudian di unit 1 kita bikin prod ya, produksi ya, departemen produksi. Departemen of production kayak gitu. Kemudian ini kita lihat masih ngikutin ya. Kemudian di strukturnya ini adalah yang ketiga, 1, 2, 3 ini ya. Kemudian save. Oke, seperti itu cara membuat funlock dengan struktur yang sudah kita buat. Oke, di urutan hierarki yang terakhir, nah ini baru saya masukkan ini ya. Kita lihat tadi udah masuk belum? Coba kita enter dulu. Oke, ini misalnya ini ya, CNC sharing mesin. Oke, ini udah ngikut, ininya yang keempat terakhir ya. Oke, kalau masih ada lagi, Anda bisa tambahkan misalnya di UT2 ya. UT2 oke, L Y. Nah, gitu ya. Ini quality, departemen quality ya. Oke, kita masukin departemen quality 3 ya. Oke, nah seperti itulah cara membuat funlock. Kemudian kalau Anda ingin lihat apa yang sudah kita buat tadi, di code-nya adalah di sini ya, di IH01. /n IH01. Nah, Anda lihat tergantung, karena saya mau lihat dari superior paling atas, jadi yang Mega ini ya. Kemudian ininya Anda centang nih. Ini nanti biar ini kalau dicentang semua, kalau dia ada yang berhubungan, ada yang nempel, baik itu equipmentnya, semuanya, bomnya, nanti dia akan terlihat ya. Oke, seperti itu Mega. Kemudian kita lihat berapa funlock yang sudah kita buat. Tunggu. Nah, ini ada 2 unit ya, 2 unit 1 dan unit 2. Kalau Anda perhatikan di sini ada siku 3 ini berarti ada apa namanya? Ada anaknya lagi ya. Ini Mega unit 1 prod. Anda tik lagi, nah ini yang paling akhir gitu ya. Ini adalah funlock. Kita buat tadi ini funlock, ini funlock, ini funlock, ini juga funlock gitu ya. Nah, kalau Anda ingin melihat secara keseluruhan pakai ini, expand world. Nah, ini keluar semua ya. Oke. Oke, saya kira itu ya perkenalan dulu bagaimana cara membuat function location. Untuk materi yang lebih lengkapnya lagi tentang bagaimana cara membuat funlock dan skenario-skenario apa saja yang ada di funlock ya, bagaimana tadi saya sudah perlihatkan di file PPT bahwa di sini ada alternate labeling ya. Sorry. Cara materinya di sini definisi dari funlock, kemudian cara membuat funlock, kemudian tadi kita udah buat ini ya, labeling. Ini juga kita udah ajarkan bagaimana cara membuat funlock. Kemudian listnya pakai IH01 dan ini ada reference ya. Ada reference
ada reference funlock, jadi cara membuat funlock dengan menggunakan reference ya. Kemudian juga alternate labeling of funlock. Jadi funlock itu nanti bisa Anda pindah-pindahkan ya. Maksudnya itu suatu saat mungkin dari sini ya, yang ini Anda bisa pindahkan ke Mega UT2. Nah, itu adanya di materi ya. Jadi saya tidak ajarkan di sini. Ini hanya sekedar perkenalan aja ya. Untuk teman-teman yang memang mau fokus, nanti silakan aja di chat saya, diskusi, kita belajar lebih dalam di materi. Oke, saya kira itu saja ya pembahasan tentang master data funlock ya. Nanti akan saya upload sebentar lagi ke sini materinya. Berikut mungkin file PPT-nya enggak semua juga ya, yang pokok-pokoknya aja gitu ya. Jadi saya nggak lengkap, nanti kalau yang mau lengkap di materi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Saya Ahmad Yuswarif. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.